Selamat pagi anak-anak. Pembelajaran tematik kita pada hari ini kita masih mempelajari tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Anak-anak minta tolong disiapkan buku tematik tema 3. Kemudian anak-anak juga siapkan buku tulis tematik dan juga alat tulisnya. Nah, pada hari ini kita masih membahas subtema 1, yaitu hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Nah, ada banyak contoh hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar rumah kita. Nah, misalnya ini contohnya adalah hewan peliharaan, anjing ya. Anak-anak punya anjing apa tidak? Nah, ini biasanya manusia memanfaatkan anjing itu sebagai hiburan, misalnya kesenangan, atau biasa juga digunakan untuk menjaga rumah. Nah, misalnya kalau ditinggal pergi, biasanya anjingnya yang menjaga di rumah. Karena nanti kalau ada orang asing, biasanya anjingnya menggonggong. Nah, lalu orang asingnya itu pergi. Atau anjing ini juga biasa dimanfaatkan oleh kepolisian, nah, sebagai anjing pelacak, nah, untuk melacak tindakan kejahatan. Nah, anjingnya dilatih dulu, nanti bisa untuk melacak untuk mencari misalnya pencuri dan lain sebagainya. Nah, hewan yang berikutnya adalah kucing misalnya. Nah, kucing ini biasanya digunakan untuk kesenangan, hewan peliharaan, atau bisa juga bermanfaat untuk mengurangi jumlah tikus yang ada di rumah. Nah, karena kucing biasanya mencari atau makan tikus. Nah, kemudian ini ada burung. Siapa yang punya burung seperti ini? Ya. Nah, ini hewan peliharaan, biasanya dimanfaatkan oleh manusia itu suaranya ya, suaranya indah. Kalau sudah berbunyi biasanya dinikmati suaranya bagi pecinta burung. Nah, contoh berikutnya misalnya tumbuhan ya. Tumbuhan ini kebetulan contohnya adalah tumbuhan mangga. Nah, di sekitar rumah. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh manusia. Buahnya bisa dimakan, kemudian bisa juga membuat udara di sekitar rumah jadi sejuk atau segar, atau bisa juga supaya rumahnya tidak terlalu panas terkena sinar matahari. Nah, kemudian ini ada tanaman, namanya tanaman lidah buaya. Ini biasa dimanfaatkan untuk mengobati luka dan masih banyak manfaat yang lainnya. Kemudian, nah contohnya ini adalah tanaman yang baru banyak dicari orang ya, katanya harganya mahal. Nah, ini biasanya dinikmati oleh ibu-ibu, biasanya ibu-ibu yang menanamnya di sekitar rumah. Ini biasanya dinikmati keindahannya, dimanfaatkan keindahannya. Nah, itu adalah beberapa hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, dan masih banyak contoh lain ya. Tentunya anak-anak di sekitar rumah anak-anak pasti memiliki hewan atau tumbuhan yang bermacam-macam. Nah, misalnya ada yang punya ikan, ada yang punya pohon rambutan dan lain sebagainya. Nah, pada pertemuan sebelumnya anak-anak sudah mempelajari tentang padi. Nah, padi ini bisa diolah menjadi makanan ya. Padi ini bisa dimanfaatkan menjadi makanan ya. Bahkan orang Indonesia itu makanan pokoknya, sebagian besar orang Indonesia makanan pokoknya adalah berasal dari tumbuhan padi ini. Nah, padi ini nanti akan diolah menjadi beras ya. Beras kemudian nanti dimasak, nah menjadi nasi yang biasa kita makan. Nah, proses padi ini
sangat lama sekali, hampir sekitar 3-4 bulan baru menghasilkan padi. Nah, jadi ketika kita makan hasil olahan padi, kita harus bijak. Nah, kita tidak boleh membuang-buang makanan karena padi itu dihasilkan lumayan lama, 3-4 bulan ya, dari ditanam sampai dipanen itu sekitar 3-4 bulan. Nah, jadi kalau kita membuang-buang makanan, misalnya nasi kita ambil kemudian tidak habis kita makan, kemudian pasti dibuang. Nah, itu kan sayang ya. Nah, artinya kita tidak bijak menggunakan tumbuhan tersebut, tidak bijak memanfaatkan hasil olahan dari tumbuhan padi tersebut. Nah, anak-anak silahkan anak-anak buka buku tematiknya. Nah, halaman 7. Nah, yang bagian bawah itu ada ayo berdiskusi ya. Nah, silahkan anak-anak buka dulu buku tematiknya di halaman 7 yang bagian bawah, ayo berdiskusi. Nah, kalau sudah ketemu, saya akan bacakan ceritanya demikian. Nah, setiap hari Benny, adik dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Di keluarga Benny, semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu Benny selalu berpesan, ambil secukupnya. Adik Benny sering tidak menghabiskan nasinya. Alasannya karena ia sudah kenyang. Seringkali ibu mengingatkannya, namun adik Benny belum juga mau menghabiskannya. Berbeda dengan adiknya, Benny selalu menghabiskan makanannya. Dia selalu mengambil secukupnya. Nah, diskusikan dengan kelompokmu. Nah, tidak usah dengan kelompokmu karena anak-anak di rumah semua, jadi tidak ada kelompok. Nah, mari diskusikan dengan Pak Andre ya. Pak Andre bimbing, bukan diskusi ya. Nomor 1, apa yang dilakukan adik Benny terhadap makanannya? Nah, kira-kira apa? Jelaskan jawabanmu. Dari bacaan, yang dilakukan adik Benny itu tidak menghabiskan nasinya. Nah, itu anak-anak tulis dulu. Nah, anak-anak bisa lihat di paragraf yang kedua itu. Adik Benny sering tidak menghabiskan nasinya. Nah, pertanyaan nomor 1 terjawab. Apa yang dilakukan adik Benny terhadap makanannya? Nah, tidak menghabiskan nasinya atau makanannya. Nah, tulis dulu anak-anak di buku paket saja. Tidak menghabiskan makanannya. Nah, jika sudah, kita lanjut di nomor 2. Apa yang dilakukan Benny terhadap makanannya? Nah, yang dilakukan Benny apa anak-anak? Benny selalu menghabiskan makanannya. Nah, di paragraf yang ketiga ya. Benny selalu menghabiskan makanannya. Nah, anak-anak tulis dulu di nomor 2. Nomor 2 sudah terjawab. Apa yang dilakukan Benny terhadap makanannya? Benny selalu menghabiskan makanannya. Jika sudah, kita lanjut di halaman 8, nomor berikutnya. Ya, nomor
3. Manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap makanan? Benny atau adiknya? Jelaskan jawabanmu. Kira-kira anak-anak, siapa atau mana yang menurut anak-anak itu sudah bersikap bijak terhadap makanan? Nah, Benny atau adiknya? Nah, jawabannya adalah Benny. Nah, jelaskan jawabanmu. Nah, kalau diminta menjelaskan, berarti jawabannya Benny. Jelaskan jawabanmu karena, nah itu untuk menjelaskan ya. Benny, karena Benny sudah menghabiskan makanannya yang diambil. Nah, karena Benny sudah menghabiskan makanan yang diambil, ya, itu sudah bijak. Nah, kalau adiknya berarti belum bijak karena dia tidak menghabiskan makanannya, ya. Kalau tidak dihabiskan pasti nanti akan terbuang sia-sia, tidak bermanfaat makanan itu, ya. Nah, jadi nomor 3 saya ulangi, jawabannya adalah Benny, ya, karena Benny sudah menghabiskan makanan yang sudah diambilnya. Nah, kemudian nomor berikutnya, nomor 4. Ketika adik Benny membuang makanan, siapa saja yang dia rugikan? Jelaskan jawabanmu. Nah, di situ ada pertanyaan siapa saja. Nah, anak-anak harus perhatikan kalau ada pertanyaan siapa saja itu berarti jawabannya lebih dari satu. Siapa saja? Nah, jadi jawabannya lebih dari satu. Nah, tak ulangi pertanyaannya. Ketika adik Benny membuang makanan, siapa saja yang dia rugikan? Jelaskan jawabanmu. Nah, yang dirugikan yang pertama adalah petani, ya. Nah, karena petani sudah bersusah payah untuk menanamnya, tetapi makanan itu tidak bermanfaat. Nah, petani dirugikan. Kemudian selain petani, nah ada misalnya ibu. Nah, ibu dirugikan. Ibu sudah susah payah untuk memasak, ya, tetapi adik Benny tidak menghabiskan. Nah, ibu juga dirugikan. Waktunya terbuang sia-sia. Nah, harusnya masak sedikit, itu waktunya sebentar, jadi masak banyak padahal tidak dihabiskan waktunya lama. Nah, itu ibu. Bisa ditambah lagi, yang dirugikan adalah orang yang belum bisa menikmati makanan. Nah, di luar keluarga ini, di luar ada orang yang masih kekurangan makanan, yang mau makan saja masih susah. Nah, ini adiknya Benny malah membuang makanan, tidak menghabiskannya. Nah, padahal masih banyak orang lain yang belum bisa menikmati makanan seperti adiknya Benny. Ya, itu jawabannya. Jadi anak-anak bisa menjawab petani, karena petani sudah menanamnya dengan membutuhkan waktu yang lama. Terus ibu sudah bersusah payah untuk menyiapkan makanannya atau memasak. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang belum bisa menikmati makanan. Nah, itu juga dirugikan, ya, karena sayang itu makanan terbuang sia-sia. Nah, itu jawaban nomor 4. Nah, silahkan anak-anak tulis dulu. Nanti kalau anak-anak
tertinggal, anak-anak bisa ulangi lagi videonya ya. Sekarang kita lanjut di nomor 5. Ketika adik Benny makan malam, apakah dia sudah mendapatkan haknya? Jelaskan jawabanmu. Nah, adiknya Benny sudah mendapat haknya apa belum? Sudah, karena dia sudah bisa menikmati makanannya. Artinya dia, adiknya Benny kan berhak makan ya, sama ibu sudah disediakan ya. Jadi dia sudah mendapatkan haknya. Jelaskan jawabanmu. Karena adiknya Benny sudah bisa mengambil makanannya ya. Karena adiknya Benny sudah bisa menikmati makanannya atau mendapatkannya. Nah, sama saja ya. Dia artinya sudah mendapat hak untuk makan. Nah, jadi diulangi lagi, jawabannya nomor 5 adalah jawabannya sudah mendapat haknya, karena adiknya Benny sudah bisa mengambil atau mendapatkan makanan. Nomor 6. Ketika adik Benny membuang makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan jawabanmu. Nah, ketika adik Benny membuang makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Tentunya jawabannya adalah belum, karena adiknya Benny belum bijak dalam memanfaatkan hasil olahan tumbuhan ya. Jawabannya adalah belum melaksanakan kewajibannya, karena adiknya Benny belum bijak dalam memanfaatkan makanan atau belum bijak dalam memanfaatkan hasil olahan dari tumbuhan. Nah, boleh pilih itu anak-anak ya. Saya ulang sekali lagi. Ketika adik Benny membuang makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Belum, karena adiknya Benny belum bijak dalam memanfaatkan makanannya. Nah, nomor 7. Ketika Benny menghabiskan makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan jawabanmu. Berarti nomor 7 ini dibalik saja jawabannya. Berarti Benny sudah melaksanakan kewajibannya, karena Benny sudah bijak dalam memanfaatkan makanannya. Nomor 7, Benny sudah melaksanakan kewajibannya, karena Benny sudah bijak dalam memanfaatkan makanan yang dia peroleh, itu juga bisa. Nah, itu anak-anak, silakan anak-anak tulis dulu. Kalau nanti ketinggalan, anak-anak bisa ulangi lagi. Nah, pada intinya kita itu harus bijak dalam memanfaatkan tumbuhan atau hasil olahan dari tumbuhan, karena tumbuhan itu sudah memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Nah, itu adalah salah satu kewajiban kita terhadap tumbuhan, yaitu bijak memanfaatkan tumbuhan. Nah, karena kalau kita tidak bijak, kita pasti akan mengurangi hak orang lain ya. Hak orang lain pasti akan terganggu. Nah, kita akan melanjutkan kewajiban-kewajiban yang lain ya terhadap tumbuhan.
tumbuhan. Nah, hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Nah, ini ada kolom hak, ini ada kolom kewajiban. Nah, kita berhak mendapat oksigen dari tumbuhan. Nah, anak-anak tumbuhan itu menghasilkan oksigen, ya. Jadi oksigen itu yang dibutuhkan manusia untuk bernafas. Nah, kalau tidak ada oksigen, manusia tidak akan bisa bernafas. Nah, sementara oksigen itu dihasilkan oleh tumbuhan melalui proses fotosintesis itu. Nah, ketika siang hari, tumbuhan itu melakukan fotosintesis atau memasak bahan-bahan makanannya itu. Nah, ketika melakukan fotosintesis itu, tumbuhan itu mengeluarkan oksigen. Nah, oksigen itu bermanfaat bagi manusia untuk bernafas. Nah, itu hak kita, berhak mendapatkan oksigen. Kemudian yang kedua, hak kita terhadap tumbuhan adalah mengolah menjadi bahan makanan. Nah, misalnya tadi tumbuhan padi bisa diolah menjadi nasi, ya. Kemudian kemarin tumbuhan singkong bisa diolah menjadi keripik misalnya, dan lain sebagainya, ya. Berikutnya adalah mengolah menjadi bahan pakaian. Nah, pakaian yang kita pakai ini itu juga ada yang berasal dari tumbuhan, ya, yaitu tumbuhan kapas. Nah, tumbuhan kapas itu nanti diambil, kemudian dipintal dulu. Setelah dipintal nanti akan jadi benang. Benang itu nanti ditenun akan jadi kain. Kemudian kain itu dijahit, nah jadi baju kita yang kita pakai, ya. Itu adalah hak kita terhadap tumbuhan, salah satunya mengolah menjadi bahan pakaian. Nah, kemudian kita berhak menikmati keindahannya. Nah, tumbuhan itu misalnya tanaman-tanaman yang biasa ditanam oleh ibu di sekitar rumah. Nah, biasanya yang sering disirami itu dinikmati keindahannya. Misalnya bunga, ya. Bunga anggrek, bunga mawar, dan lain sebagainya. Nah, itu dinikmati keindahannya. Kemudian berikutnya, kita berhak mengolah menjadi sumber energi, ya. Contohnya yang kemarin, misalnya tanaman singkong. Singkongnya itu bisa diolah menjadi bioetanol untuk mengganti bensin, nah, sebagai sumber energi untuk digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, itu ada lagi tumbuhan, misalnya tumbuhan tebu, ya. Tebu juga bisa diolah menjadi bioetanol. Nah, kemudian berikutnya adalah berhak menggunakannya untuk berteduh. Nah, ketika anak-anak panas di luar rumah, kemudian anak-anak berteduh di bawah pohon. Nah, itu adalah salah satu manfaat tumbuhan, supaya tidak terkena matahari langsung. Nah, karena pas siang-siang itu pasti panas. Nah, kalau ada pohon itu pasti senang sekali, ya, karena bisa berteduh dan udaranya pasti akan terasa segar, karena ketika siang hari itu tumbuhan itu menghasilkan oksigen. Nah, itu adalah beberapa hak kita terhadap tumbuhan, dan masih banyak hak-hak yang lain, ya, terhadap tumbuhan. Anak-anak bisa tambahkan nanti, ya. Misalnya berhak menggunakannya sebagai bahan perabotan rumah tangga, ya. Misalnya ada almari dan sebagainya, itu berasal dari tumbuhan, kayunya diambil. Atau digunakan untuk membuat kertas. Kertas itu juga dari pohon, nah, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kewajiban terhadap
tumbuhan. Nah, kewajibannya adalah kita wajib menyiram ya, supaya tanaman itu tidak layu, karena tanaman atau tumbuhan itu membutuhkan air ya. Kemudian memberi pupuk supaya tumbuh dengan baik. Nah, kemudian melakukan reboisasi. Apa itu reboisasi? Reboisasi itu adalah menanam kembali hutan atau lahan yang sudah gundul. Gundul itu tidak ada tumbuhannya ya. Itu anak-anak juga wajib melakukan reboisasi ya. Ketika tanah itu sudah tidak ada tanamannya, nah anak-anak lakukan penanaman kembali. Nah, atau sekitar rumah anak tidak ada tumbuhan sama sekali, nah, anak-anak tanam tanaman-tanaman kecil, tidak masalah ya. Itu sudah bagian dari latihan melakukan reboisasi. Nah, kemudian ini bijak dalam menggunakannya itu maksudnya menggunakan tumbuhan tersebut. Seperti contoh yang beni tadi, ketika sudah diolah menjadi makanan, kita harus bijak menggunakannya ya, supaya tumbuhan itu tidak sia-sia. Nah, sudah diambil, sudah ditebang misalnya pohon, tapi tidak kita gunakan dengan baik, nah itu akan sia-sia. Masih banyak orang yang membutuhkan. Nah, kemudian tidak merusak tumbuhan. Tidak merusak tumbuhan itu artinya ketika ada tumbuhan yang sedang mau tumbuh, itu jangan dipetik ya. Jangan dipetik. Kalau dipetik daunnya, nah tumbuhan itu kebanyakan akan mati karena tumbuhan tidak akan bisa melakukan fotosintesis. Nah, atau membakar tanaman, atau menebang pohon sembarangan ya, serakah, illegal logging dan lain sebagainya, itu artinya merusak tumbuhan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah melestarikan tumbuhan. Melestarikan itu artinya adalah mengusahakan agar tumbuhan itu tetap ada. Lestari itu supaya tetap ada. Nah, supaya tetap ada artinya kita dengan menanam. Misalnya tumbuhan-tumbuhan yang sudah langka, nah kita tanam. Itu adalah cara melestarikan tumbuhan. Nah, silahkan anak-anak ini catat hak dan kewajiban terhadap tumbuhan di buku tulis tematik anak-anak. Nah, anak-anak bisa tambahkan yang lain lagi, masih banyak lagi ya. Tapi minimal anak-anak mencatat ini. Hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Nah, tumbuhan sudah memberikan hak kepada kita, artinya kita harus berkewajiban untuk menyiram, beri pupuk, melakukan reboisasi dan sebagainya, supaya ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, anak-anak bisa catat ini hak dan kewajiban terhadap tumbuhan ini. Anak-anak bisa pause videonya. Nah, anak-anak bisa catat ya. Nah, hari ini tidak ada tugas yang perlu dikumpulkan anak-anak. Pembelajaran tematik kita pada hari ini saya cukupkan sekian. Semoga anak-anak bisa paham dan berguna bagi anak-anak. Terima kasih.